Oke, baik, pada minggu ini merupakan minggu ketiga, pertemuan ketiga dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Untuk pertemuan ketiga ini, materinya adalah mengenai pengukuran pusat data. Sebelumnya di sini ada jenis-jenis pengukuran data, ada pengukuran letak pusat data. Letak pusat data ini terdiri dari rata-rata dan posisi rata-rata. Untuk rata-ratanya yang akan kita bahas nanti adalah rata-rata aritmatik, rata-rata tertimbang, geometrik, dan harmoni. Kemudian posisi terhadap rata-rata ada median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ada juga pengukuran persebaran data, terdiri dari range atau jangkauan, varian, kemudian deviasi standar. Ada juga bentuk distribusi data yang terdiri dari kemencengan, momen, dan keruncingan. Oke, kita pada pertemuan ini membahas mengenai pengukuran pusat data. Ukuran pusat letak data merupakan metode untuk mengukur letak pusat sekumpulan data. Ukuran letak data yang sering kali digunakan adalah rata-rata atau mean atau average. Kemudian untuk rata-rata itu sendiri yang akan kita bahas yaitu rata-rata aritmatik, tertimbang, geometrik, dan harmoni. Pertama, untuk rata-rata aritmatik data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Nah, di sini langsung ke contoh. Contohnya adalah data jumlah produk yang diiklankan TV nasional di TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, TPI, Indosiar, Metro TV, Trans 7, Global TV, TV One, dan Trans pada bulan Januari tahun 2013 masing-masing. Nah, ini jumlah produk yang diiklankan di TV tersebut masing-masing 105, 175, 175, 170, 168, 172, 160, 165, 170, 166, dan 167. Pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata produk yang diiklankan pada bulan tersebut. Nah, untuk rata-rata di sini kan karena populasi, untuk rata-rata populasi maka simbolnya adalah mu. Cara menghitungnya adalah sigma X dibagi dengan N. X itu adalah data-datanya, jadi semua datanya dijumlah dibagi dengan N adalah banyak data. Kalau misalkan diketahui sampel, maka rata-ratanya disimbolkan dengan X bar. X kemudian ada garis atasnya. Oke, untuk yang permasalahan ini, jadi semua datanya dijumlahkan dari 105, 175 sampai 167 semua dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak data, ada sebanyak 11. Jadi rata-ratanya sebesar 163. Ini untuk data tunggal, data yang tidak berkelompok. Mu itu rata-rata untuk data tidak berkelompok. Cara menghitungnya sigma X per N, semua datanya dijumlah kemudian dibagi dengan banyak data. Kemudian berikutnya rata-rata aritmatik data yang berkelompok. Nah, di sini data berkelompok ini yang dimaksud adalah data yang ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini contohnya adalah tabel distribusi pekerja berdasarkan umur. Umur 20 sampai 24 tahun ada sebanyak 150 orang. Seterusnya sampai pekerja umur 50 sampai 54 tahun sebanyak 100 orang. Jadi kalau dijumlah total frekuensinya 1235. Nah, ini kan sampel ya. Sampel, maka digunakan tanda X bar. Nah, di sini rumusnya sigma dari F kali M dibagi dengan N. N itu adalah total frekuensi 1235. Nah, ini kita butuh F kali M. M itu apa? Nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi interval kelas yang pertama 20, 21, 22, 23, 24. Jadi nilai tengahnya 22. Interval kelas yang kedua 25, 26, 27, 28, 29. Maka nilai tengahnya 27. Seterusnya sampai interval kelas yang terakhir 50, 51, 52, 53, 54. Nilai tengahnya adalah 52. Nah, kita definisikan, kita buat kolom untuk nilai tengah.
Kemudian setelah itu kita buat lagi kolom untuk F kali M. Frekuensi dari masing-masing kelas interval dikalikan dengan nilai tengahnya. Jadi 190 kali 22, hasilnya diletakkan pada kolom sebelahnya. 210 kali 27 diletakkan pada kolom sebelahnya. Seterusnya sampai baris terakhir. Kemudian setelah terisi untuk kolom dari F kali M, ini nilainya kemudian ditotal, sehingga ketemu ini adalah sigma dari F kali M, hasil penjumlahan dari frekuensi dengan nilai tengah dari masing-masing kelas interval sebanyak 43.245 dibagi dengan total frekuensi 1235 sama dengan 35,02. Jadi rata-rata umur pekerja yaitu 35,02 tahun. Kemudian rata-rata tertimbang atau weighted mean adalah rata-rata dengan setiap observasi diberi timbangan berbeda-beda. Nah, ini rata-rata tertimbang ini digunakan jika sebagian besar observasi yang ada mempunyai nilai yang sama atau ketika data mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, ini simbolnya X bar W sama dengan sigma dari X kali W dibagi dengan W. Jadi datanya dikalikan dengan bobot atau beratnya, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total bobotnya. X adalah nilai observasi dan W adalah timbangannya, beratnya. Di sini contohnya, nah ini ada tabel mengenai jenis pekerjaan dan gajinya serta jumlah orangnya. Jadi kalau dia posisinya sebagai senior manager, gajinya per bulan 12 juta. Dan di lembaga tersebut ada sebanyak 1 orang. Kemudian posisi sebagai manajer, gaji per bulannya misalkan 9 juta. Ada 8 orang. Posisi eksekutif, gaji per bulannya 7 juta, ada sebanyak 15 orang. Kemudian posisi eksekutif junior, gajinya per bulan 6 juta, ada sebanyak 10 orang. Dan posisi supervisi, gajinya sebesar 4 juta per bulan, ada sebanyak 30 orang. Nah ini perhitungan weighted mean, rata-rata tertimbangnya, sigma dari X kalikan W. X ini adalah data gajinya, W adalah banyaknya orangnya. Jadi 12 kali 1 ditambah 9 kali 8 seterusnya sampai ditambah 4 kali 30 sama dengan 369 dibagi dengan total timbangannya 1 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 30 64. Jadi 5,7656 juta. Kemudian rata-rata geometrik digunakan untuk mengukur rata-rata data yang bersifat relatif seperti persentase, indeks, rasio, atau tingkat pertumbuhan. GM, geometric mean, rumusnya adalah akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Dengan N itu adalah banyaknya data dan X itu adalah datanya. Nah, misalkan di sini ada ini pertumbuhan penjualan yang dinyatakan dalam persentase. Jadi tahun 2008 penjualannya sampai 110 miliar dan pada tahun tersebut penjualannya mengalami pertumbuhan 5%. Pada tahun 2009 penjualannya mencapai 116,6 miliar dan pada tahun tersebut pertumbuhan penjualannya 6%. Nah, ini diamati selama 5 tahun sampai 2012 penjualannya sampai akhir tahun 143, sekian miliar dan mengalami pertumbuhan penjualan 10%. Nah, ini kita cari rata-rata pertumbuhan penjualannya. Karena datanya berbentuk persentase, maka digunakan rata-rata geometrik. Nah, ada sebanyak 5 tahun yang diamati datanya, jadi N-nya adalah 5. Akar pangkat 5 dari 5 kali 6 kali 4,5 kali 7 kali 10.
Jadi yang di dalam tanda akar dikalikan dulu, kemudian di akar pangkat 5-kan, sehingga rata-rata pertumbuhan penjualannya selama tahun 2008 sampai 2012 adalah sebesar 6,2386%. Kemudian untuk rata-rata harmoni digunakan untuk mengukur rata-rata dalam bentuk tingkat atau rate dan rasio. Nah, ini contohnya data yang tidak berkelompok. Seorang analis ingin mengetahui rata-rata rasio keuntungan sebelum pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Datanya yaitu 0,207, 0,255, 0,210, 0,227 dan 0,187. Nah, bagaimana rata-ratanya? Nah, ini kan bentuknya dalam bentuk rasio kan. Nah, ini cara menghitungnya. Harmonic mean N dibagi dengan sigma dari 1/X. N banyak data dan sebanyak 5, jadi 5 dibagi dengan sigma itu tanda penjumlahan ya. Yang dijumlahkan adalah 1/X, 1 per datanya, 1 per 0,207. Hasilnya berapa? Dijumlahkan dengan hasil dari 1 per 0,255 dan seterusnya. Nah, itu ketemu nanti 23,267. 5 dibagi dengan hasil penjumlahan tadi sama dengan 0,215. Jadi rata-rata rasio keuntungan sebelum pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 yaitu sebesar 0,215. Kemudian contoh berikutnya untuk rata-rata harmoni dari data yang berkelompok. Contohnya, hitunglah rata-rata tingkat dividen dalam satuan persen per tahun dari 45 perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Nah, ini dibagi 3 kelas interval. Kelas yang pertama 1 sampai 5 ada sebanyak 18 perusahaan. Kelas yang kedua 6 sampai 10 ada sebanyak 14 perusahaan. Kelas dividen berikutnya 11 sampai 15 ada sebanyak 13 perusahaan. Jadi total sebanyak 45 perusahaan. Nah, ini cara menghitungnya adalah N dibagi dengan sigma dari F kali 1/M. Jadi kita buat dulu kolom untuk M, kolom untuk 1/M, dan kolom untuk perkalian dari 1/M dengan F. Oke, pertama untuk kolomnya M dulu. Kelas yang pertama dividen nilainya 1, 2, 3, 4, 5, nilai tengahnya 3. 6, 7, 8, 9, 10, nilai tengahnya 8. 11, 12, 13, 14, 15, nilai tengahnya 13. Oke, ketemu nilai tengah M, kemudian 1/M, kemudian nilai dari 1/M tadi dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas interval. Jadi sepertiga dikalikan 18, 6. Diletakkan pada kolom yang terakhir F kali 1/M. Kemudian 14 dikalikan 1/8, 13 kalikan 1/13. Nah, kemudian nilai-nilai dari F kali 1/M tadi ditotal sebanyak 8,75, sehingga harmonic mean-nya 45 dibagi dengan 8,75, 5,14. Oke, berikutnya kita ke median dan modus dari data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Nah, median dulu. Median ini adalah nilai tengah atau middle value dari sekelompok data. Karakteristik penting median: pertama, hanya ada satu angka median untuk sekelompok data. Kemudian median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim data. Kemudian digunakan untuk mengukur data dalam bentuk rasio, interval maupun ordinal. Oke, ini contoh
Contoh menghitung median data tidak berkelompok. Pertama, bila datanya berjumlah ganjil, maka letak mediannya adalah data ke n plus 1 per 2, dengan n itu adalah jumlah observasi atau banyaknya data. Contohnya di sini adalah harga rumah tipe 45 di Jogja dalam satuan juta rupiah. Nah, datanya sudah diurutkan dari yang terkecil 250, 255, 260, 265, dan 295 juta. Maka mediannya adalah data ke n-nya 5 ya, jadi 5 plus 1 per 2. Berarti data ketiga setelah data diurutkan, yaitu 260. Nah, kalau datanya berjumlah genap, maka letak mediannya adalah setengah dari X ke n per 2 ditambah X ke n per 2 plus 1. Contohnya ini harga rumah tipe 45 di Jogja dalam satuan juta rupiah, datanya sudah diurutkan, ada sebanyak 6 datanya, jumlah observasi n sebanyak 6. Maka nilai mediannya, nah, data ke n per 2 berarti data ke 3, data ke n per 2 plus 1 berarti data ke 4. Jadi data ke 3 tambah data ke 4 dibagi dengan 2. Data ke 3 260 ditambah data ke 4 265 dibagi 2, 262,5 juta. Kemudian untuk median data yang berkelompok, rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan n per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum interval kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan panjang interval kelas median tersebut. Oke, ingat-ingat rumusnya. Nah, diketahui tabel waktu penerbangan Jakarta-Surabaya. Di sini jumlah datanya ada sebanyak 60, maka mediannya terletak pada data ke 30. Nah, di sini ada kolom untuk frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif, jadi 5, kemudian tambahkan 15, 20, tambahkan 25, 45, tambahkan 10, 55, tambahkan 5, 60. Nah, median terletak pada data ke 30. Data ke 30 terletak pada interval kelas ketiga. Maka interval kelas ketiga ini adalah kelas median, yaitu maaf di sini 65 sampai 69 ya. 65 sampai 69, interval kelas 65 sampai 69. Nah, ini tepi bawahnya sudah benar 64,5. Jadi cara menentukan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah. Jadi 64,5 ini adalah tepi bawah dari interval kelas median. Ditambah dengan n per 2, n-nya 60 dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 20, dibagi dengan frekuensi kelas median 25, dikali dengan lebarnya. Lebarnya adalah 5. Oke, jadi dihitung dulu 60 per 2, 30 kurangi 20, 10, kali 5, 50, per 25, 2. Jadi 64,5 tambah 2, 66,5. Oke, untuk modus. Modus merupakan nilai yang seringkali muncul dalam sebuah observasi. Modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dalam suatu observasi. Nah, di sini kelemahan modus sebagai ukuran pusat data. Jika data tidak ada nilai yang sama, maka tidak ada modus. Jadi kalau datanya sangat bervariasi dan tidak ada yang muncul 2 kali, muncul 3 kali, seperti itu, jadi tidak ada modus. Kemudian sulit untuk menentukan modus bila mempunyai 2 modus atau lebih. Kemudian modus kurang
merepresentasikan ukuran pusat data jika frekuensinya kecil di dalam modus. Kemudian jika distribusi data tidak merata, maka modus kurang mewakili pusat dari data. Di sini modus data tidak berkelompok. Ujian statistika dari sebanyak 65 mahasiswa. Hasilnya seperti ini. Nah, modus nilai yang sering muncul yaitu nilai 70. Karena nilai 70 frekuensinya terbesar, paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau datanya tidak berkelompok, tinggal diurutkan saja datanya dari yang terkecil, kemudian dilihat nilai berapa yang sering muncul. Itu adalah modusnya. Kemudian kalau datanya berkelompok, jadi kalau datanya ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi, cara menentukan modus yaitu tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2 kali H, di mana D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. H adalah lebar atau panjang kelas interval. Nah, ini contohnya yang tadi. Nah, kita harus menentukan dulu kelas modusnya yang mana. Kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, di sini kelas interval ketiga. Maka cara menentukan modusnya, tepi bawah berarti batas bawah 65 kurangi setengah 64 setengah ditambah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dikurangi 25 kurangi 15 10, itu D1 per D1 10 ditambah D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi 25 kurangi 10 15 dikalikan lebar interval 5. Jadi 50 dibagi dengan 25 66,5. Itu modusnya. Kemudian sekarang kuartil, desil, dan persentil dari contoh-contoh data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Nah, kuartil, desil, persentil ini berkaitan dengan nilai penyekat atau pembagi, partition values, yaitu ukuran pusat data yang digunakan untuk membagi sekelompok data menjadi beberapa bagian yang sama besarnya. Nah, nilai penyekat di sini meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil nilai penyekat sekelompok data jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sedangkan desil adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 10 yang sama besar, 10 bagian sama besar. Dan persentil adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oke, pertama untuk kuartil dulu. Contohnya kuartil untuk data yang tidak berkelompok. Kuartil pertama Q1, simbolnya Q1, kuartil pertama itu 25% data. Kuartil kedua Q2 50% data. Nah, kuartil kedua ini sama dengan median. Kemudian kuartil ketiga Q3 adalah 75% data. Contohnya, 10 orang siswa diambil sebagai sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran ke-10 siswa tersebut sebagai berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data tinggi badan. Sebelumnya datanya harus diurutkan terlebih dahulu, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, ini datanya, data tinggi badan ke-10 orang siswa setelah diurutkan. Nah, kalau kita lihat Q2 50% data, berarti Q2 terletak pada tengah-tengah antara 158 dengan 159. Nah, di situ di tengah-tengah antara 158 dan 159. Kemudian Q1-nya berarti 156.
Q2 nya 158 tambah 159 dibagi 2, dan Q3 nya adalah 162. Kemudian untuk data yang berkelompok, nah ini kalau kita lihat rumusnya hampir mirip seperti rumusnya median, cuma di sini pembedanya adalah I kali N per 4. N ini banyak data, I itu adalah kuartil ke berapa, I sama dengan 1, 2, 3. Kalau kuartil ke 1, Q1 berarti I nya 1. Kalau kuartil kedua, Q2, I nya 2. Kalau kuartil ketiga, Q3 berarti I nya dimasukkan 3. Nah ini QI, kuartil ke I. L tapi bawah kelas kuartil ke I. N adalah total frekuensi. CF frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. F adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan H adalah lebar interval. Nah ini contohnya yang tadi. Misalkan kita akan menentukan Q1 kuartil ke 1. Nah jumlah datanya ada sebanyak 100, jadi 1/4 kali 100, 25. Data ke 25 terletak pada interval kelas ke 2, yaitu 60 sampai 64. Sudah ketemu kelas kuartil ke 1-nya pada kelas interval kedua, maka kita tentukan nilainya sekarang. Tepi bawah berarti batas bawah kurangi setengah, 60 kurangi setengah, 59 setengah, ditambah dengan I kali N per 4 atau I per 4 kali N. I nya 1 per 4 kali N banyak data 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke 1. Tadi kuartil ke 1 di kelas kedua. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 15, jadi dikurangi dengan 15 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ke 1 yaitu 25 dikali dengan lebar intervalnya 5. 1/4 kali 100, 25 kurangi 15, 10 kali 5, 50 bagi 25, 2. Jadi 59,5 ditambah 2, 61,5. Kemudian sekarang desil data berkelompok. Nah ini juga rumusnya hampir sama, cuma kalau desil disimbolkan dengan D. I ini adalah indeks dari desil ke berapa, desil ke 1, desil ke 2, desil ke 3, atau desil ke 9. Sehingga kalau misalkan desil ke 3, I nya 3, di dalam perhitungan juga dimasukkan I nya 3, kalikan N per 10. Nah ini DI, desil ke I. L tapi bawah kelas desil ke I. N total frekuensi. CF frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. F adalah frekuensi kelas desil ke I, dan H adalah lebar interval. Nah contohnya yang tadi, pada contoh yang sebelumnya kita akan menentukan letak dari desil ke 8. Berarti 8 per 10 kali 100. Berarti letak desil ke 8 yaitu pada data ke 80. Nah data ke 80 ini ada pada kelas interval yang mana? Yaitu pada kelas interval yang ke 4, 70 sampai 74. Oke, kita kunci dulu kelas keempat ini, kelas D8. Kita masukkan ke dalam perhitungan penentuan nilai desil ke 8-nya. Tepi bawah berarti 70 kurangi setengah, 69 setengah ditambah dengan I per 10 kali N. I nya 8 per 10 kali 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas D8, berarti 75, dibagi dengan frekuensi kelas desil ke 8 yaitu 15 kalikan 5, lebar interval. Oke, kemudian kita sederhanakan perhitungannya, ketemunya 71,17. Kemudian persentil data berkelompok. Nah persentil juga hampir sama rumusnya, simbolnya menggunakan huruf P.
I adalah indeksnya persentil ke berapa, bisa persentil ke 1, persentil ke 2, ke 3, atau sampai ke persentil ke 99. Nah, ini perhitungannya I dikalikan N per 100 PI persentil ke I, L adalah tepi bawah kelas persentil ke I, N total frekuensi, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, F adalah frekuensi kelas persentil ke I, H adalah lebar atau panjang. Contohnya sama seperti sebelumnya, tabelnya sama, tabel mengenai waktu penerbangan Jakarta-Jogja. Kita akan menentukan persentil ke 86. Persentil ke 86. Berarti 86 per 100 kali 100. Berarti letaknya pada data ke 86. Nah, data ke 86 ini terletak pada kelas interval yang keberapa? Yaitu pada kelas interval yang keempat, 70 sampai 74. Lalu kita masukkan ke dalam perhitungan. P86 persentil ke 86. Tepi bawahnya adalah 70 kurangi setengah, 69,5, ditambah 86 per 100 kali 100, kurangi 75, dibagi 15 kali 5, hasilnya 3,67, sehingga ketemunya 69,5 tambah 3,67, 73,17. Nah, nilai ini terletak pada rentang interval kelas 70 sampai 74 kan. Begitu juga pada perhitungan mengenai kuartil dan desil yang sebelumnya. Terletak pada kelas interval yang dimaksud. Kelas interval yang bersesuaian. Oke, jadi pembahasan kita mengenai pengukuran pusat data, mengenai rata-rata, median, modus, kemudian kuartil, desil, persentil. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar.